Ukuran jaringan poligon atau particle distance. Masuk ke folder 1 part 1, 6 particle distance, latihan 01 grid particle distance. Dalam 3D, salah satu konsep yang paling penting adalah konsep jaring poligonal. Semua objek, avatar, kain, dan aksesoris dalam program 3D terdiri dari jaring. Dalam bahasa Inggris, mesh. Mesh terdiri dari sejumlah besar poligon. Sekarang kita lihat bagian persegi dijahit bersama. Dan kami menganggapnya sebagai bagian kain, karena tekstur juga diterapkan pada jaring. Mari beralih ke tampilan jaring. Di menu pengubahan tampilan jendela 3D, kita menemukan saklar mesh, atau menggunakan kombinasi tombol Alt atau Option 5. Sekarang kita melihat jaring. Di Glow, jaring poligon dapat berupa segitiga atau segi empat. Secara default, jaring objek baru akan terbentuk segitiga. Seperti yang Anda lihat, jaring berbeda pada detail baris yang berbeda-beda, pada detail atas poligonnya besar, dan pada detail bawahnya sangat kecil. Ukuran sisi setiap poligon disebut jarak partikel, yaitu sisi segitiga. Kita dapat mengubah parameter ini, dan ini sangat penting. Semakin kecil sisi poligon dalam jaring, yaitu semakin kecil nilai particle distance. Semakin realistis bentuk objek yang ditransmisikan, namun lebih banyak poligon terdapat di area detail, maka komputer harus memproses lebih banyak informasi yang secara signifikan dapat memperlambat kerjanya atau komputer bekerja lebih berat. Disarankan untuk particle distance besar saat membuat dan mengedit, misalnya dengan nilai 20 sebelum menyelesaikan pekerjaan. Dan saat rendering, particle distance berubah jadi 5 untuk detail yang sangat kecil, seperti fitting. Kerah Anda bisa menggunakan particle distance dengan nilai 3. Mari kita lihat bagaimana mengubah parameter particle distance. Kita memilih detail dan menemukan parameter particle distance di property editor. Terletak di bawah garis simulation properties. Secara default, particle distance adalah 20. Mari kita lihat nilai particle distance yang berbeda terhadap detail pada bahan dari latihan kita. Di baris ini nilai particle distance adalah 50, lalu 40, 30, 20, dan 10. Mari kita beralih ke latihan 02, Path Grid Particle Distance. Dan di sini kita beralih ke mode tampilan kain. Tik tekstur surface, Alt plus 1. Pada kotak yang dijahit ke bagian yang lebih besar, ada angka tertulis. Mari kita atur particle distance pada setiap kotak sama dengan yang tertulis di atasnya. Kita dapat melakukan ini secara terpisah untuk setiap kotak. Saya memilih kotak dengan label 100 dan atur particle distance sama dengan 100. Anda juga dapat memilih menggunakan shift semua detail sekaligus dengan tulisan yang sama. Dan mengubah particle distance sekaligus untuk semua. Sekarang saya memilih kotak dengan tulisan 45. Mengatur particle distance menjadi 45. Karena bagi semua kotak diperuntukkan kainnya, mari kita dapat melihat semuanya dari kain yang sama. Kita memberi nilai yang sama pada mereka. Dalam hal ini, sama dengan 5. Dengan cara yang sama, kita memilih kotak dengan angka 15. Karena Anda sudah mengetahui apa itu particle distance, sekarang Anda dapat memilih semua detail dengan nilai particle distance yang sama jika perlu. Di jendela 3D, sekarang terlihat bagaimana tampilan kotak telah berubah. Pada beberapa kotak terlihat kerutan jelas. Dan pada beberapa tidak. Mari kita jalankan simulasi.
Sekarang bahkan lebih terlihat. Jika kita menghidupkan jaring, kita bisa melihat poligon kita. Kotak dengan nilai partikel distance yang besar terlihat sangat kasar, sedangkan dengan nilai yang lebih kecil terlihat realistis. Kita membuka latihan 03 Skirt Particle Distance. Mari kita lihat bagaimana nilai particle distance yang berbeda mempengaruhi tampilan produk. Kita memiliki gaun ini. Mari sekarang kita pilih ikat pinggang dan rok. Sekarang nilai particle distance detail ini adalah 75. Seperti Anda sudah tahu ini terlalu besar. Mari jalankan simulasi. Rok bereaksi sangat cepat pada interaksi, tetapi terlihat jelek. Saya secara bertahap akan mengurangi particle distance. Saya akan mulai dengan nilai 50. Jalankan simulasi dan lihat apa yang telah berubah. Itu sudah lebih baik. Dan reaksi masih cepat. Sekarang mari kita atur standar kita 20. Roknya terlihat jauh lebih realistis. Tapi ikat pinggang belum. Di sana ada siring pada karet. Sekarang kita atur nilainya ke 5. Jalankan simulasi dan perbesar sedikit. Lihat, sekarang kita dengan jelas melihat siring atau kerutan pada karet. Garis pada pinggang kita diberi properti karet. Rok juga terlihat realistis. Tetapi komputer bereaksi terhadap interaksi dalam waktu yang sangat lama. Perlu diingat bahwa jika dipilih kain elastis atau dipotong miring, maka bahkan panjang produk dapat berubah secara signifikan. Dan dengan particle distance yang kecil itu realistis. Di akhir pekerjaan, atur particle distance sekecil yang dimungkinkan oleh komputer Anda. Tetapi ketika melakukan pengembangan, bekerjalah pada particle distance 20-15 agar tidak menunggu respon dari komputer Anda untuk berproses. Latihan selanjutnya adalah 04 Dress Particle Distance. Dalam latihan ini, tugas Anda adalah membuat gaun kiri sama dengan gaun kanan. Siring pada gaun kiri di jendela 3D terlihat seperti ini, karena dinonaktifkan. Ini adalah cara lain agar sementara waktu detail tidak berinteraksi dengan yang lain. Kita memilih semua potongan kain ini. Tombol kanan mouse di jendela 3D dan Activate. Anda juga dapat menonaktifkannya jika hanya itu Anda butuhkan. Pilih item Deactivate di menu. Sekarang tugas Anda adalah untuk secara mandiri memilih particle distance untuk detail potongan kain sehingga mengulangi tampilan gaun di sebelah kanan. Tetapi jika Anda belum dapat menebak particle distance apa yang Anda butuhkan, maka kita melihat particle distance pada detail yang mirip dengan detail kita dan kita menetapkan yang sama. Setelah itu, kita perlu menjalankan simulasi dan memeriksa hasilnya. Mari kita lanjutkan ke latihan 05 Particle Distance Practice. Pada gaun ini adalah detail kecil. Pada gaun ini ada detail kecil. Kerah dan manset, semua detail memiliki particle distance 20. Mari kita periksa ini. Pilih semua detail particle distance 20. Mari perbesar produk di kedua jendela sehingga kerah dapat dilihat. Anda dapat melihat
pada detail kecil bahwa dengan particle distance yang agak besar, kontur kerah sangat bersudut, seolah-olah diberi segi, baik di jendela 3D maupun di jendela 2D. Mari kita nyalakan tampilan jaring kedua jendela. Sekarang jelas bahwa segi-segi ini adalah sisi poligon kita. Mari kita atur particle distance untuk kerah dan manset. Sama dengan 5. Jaring kita menjadi jauh lebih tebal. Kita meluncurkan simulasi. Sebelum itu kita kembali ke mode tampilan kain. Sekarang kontur kerah kita halus. Kita juga mengatur particle distance sama dengan 5 untuk detail lainnya. Memilih semuanya, atur nilainya ke 5. Jalankan simulasi, lihat hasilnya. Sekarang gaun kita harus terlihat jauh lebih realistis. Kita akan membahas opsi lain untuk meningkatkan kualitas tampilan produk nanti dalam kursus ini.